Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nina SAG, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bengkayang. Saya dari SD 06 Seitake. Hari ini saya akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademik modul 2.3. Dan pada pagi hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya. Nama saya Neti Widya Astuti. Oke, hari ini saya ditemani oleh Ibu Neti Widya Astuti, guru kelas 3 SD. Baik, apa kabar Bu Neti? Baik Bu. Oke, bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Nah, baik Bu Neti, kan sebelumnya kita sudah pernah melakukan perbincangan ya Bu ya, bahwa saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik. Nah, dalam coaching ini itu ada 3 proses ya Bu Net ya. Yang pertama itu tahapan pra-observasi, kemudian tahapan kedua itu observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, pada hari ini kita akan memasuki tahapan yang pertama, yaitu tahapan pra-observasi. Nah, pada tahapan pra-observasi ini tujuannya kita akan mendiskusikan terkait bagaimana kesiapan Ibu Neti sebelum saya melakukan proses supervisi pada esok hari. Baik, adapun tujuan dari supervisi akademik yang akan dilakukan itu ya Ibu Neti ya, satu, selain untuk kita melakukan penilaian, kita mau melakukan evaluasi, itu juga mau melihat bagaimana Ibu Neti bisa memaksimalkan potensi yang Ibu Neti miliki dalam proses pembelajaran. Nanti dalam percakapan kita hari ini Bu Neti ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Baik Ibu Neti, dari percakapan kita hari ini nih, apa yang Bu Neti harapkan? Untuk harapan saya berharap saya bisa tahu sampai mana sih persiapan saya dalam menyiapkan RPP untuk proses pembelajaran di kelas, khususnya untuk materi yang akan saya sampaikan di kelas. Baik, berarti Bu Neti mau dari percakapan kita hari ini mau melihat ya sejauh mana sih persiapan yang telah dibuat. Kan Bu Neti nanti pada saat supervisi Bu Neti mengambil materi tentang apa ya? Untuk supervisi saya kebetulan materi di tema 1 kelas 3, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Namun subtemanya itu mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ya, tentang ciri-ciri makhluk hidup ya Bu ya. Baik. Nah, kan biasa kalau dalam rencana nih ya Bu Neti ya, pasti ada tujuan pembelajaran ya Bu Neti ya. Apa tujuan pembelajaran yang hendak dicapai Bu? Nah, baik Ibu, untuk tujuan pembelajaran pada RPP yang saya buat ini, yang pertama adalah setelah mengamati gambar, maksudnya gini, setelah siswa mengamati gambar, peserta didik dapat menyebutkan minimal ini 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan pengamatan, peserta didik dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, maksudnya di sini setelah saya di kelas meminta anak-anak untuk mengamati gambar supaya anak-anak lebih paham, saya akan mengadakan pengamatan langsung di luar kelas. Oh gitu. Berarti ada 2 ya Bu Neti ya pengamatannya. Iya. Berarti 1 anak mengamati gambar dalam kelas, kemudian yang kedua anak langsung mengamati praktek langsung di lapangan ya Bu ya. Oke, baik, itu tujuan pembelajaran. Nah, dari rancangan pembelajaran yang Ibu buat, apa sih yang sudah Ibu persiapkan sejauh ini? Yang saya sudah persiapkan itu yang pasti itu kita RPP ya. Setelah itu yang kedua media ajar. Ketiga itu pesan moral ya. Berarti Ibu menyusun RPP, kemudian terkait, lalu Ibu menyusun media. Lalu RPP yang Ibu susun itu RPP yang modelnya bagaimana? Berdiferensiasi, RPP berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan
anak. Oh, berarti Bu Neti menyusun Sebelum RPP belajar anak. ya. RPP berdiferensiasi dengan melihat kebutuhan belajar anak ya. Berarti nanti dalam proses yang tadi mengamati, setidaknya itu sudah mengakomodasi semua gaya belajar anak ya, Bu Iya. Neti ya. Karena anak-anak di kelas ini kelas saya ini kan lumayan lama kan. Lalu gaya belajar mereka ini kan berbeda-beda. Ada yang bisa melihat mendengarkan langsung, ada yang melakukan pengamatan langsung, ada yang ada yang mengamati, ada yang harus dia langsung melihat cara langsung mencoba, atau ada yang melihat gambar atau mendengar. Nah Bu, dari RPP yang Ibu buat nih, area pengembangan yang ingin Ibu capai itu aspek apa saja sih? area pengembangan yang saya ingin capai itu adalah pengetahuan. Yang pertama pengetahuan, yang kedua itu keterampilan. Pengetahuan ini saya berikan bentuk soal kayak LKPD gitu. Terus yang kedua keterampilan, dengan ini kan ada kelompok, saya bagi kelompok anak-anak, lalu mereka saya kolaborasikan. Nah setelah itu mereka membacakan hasil dari pengamatan kelompok mereka. Oke, berarti ada dua ya. Yang pertama itu pengetahuan, nanti setidaknya anak bisa jawab pertanyaan ya Bu ya dari pengamatannya. Kemudian keterampilan tadi ya Bu ya, ada di situ ada kerja kelompok. Baik Bu. Nah, dari tadi itu area pengembangan, lalu dari RPP yang Ibu susun, strategi apa sih yang sudah Ibu persiapkan dalam kelas itu? Strategi. Kalau untuk strategi, saya menggunakan media berupa gambar, lalu melakukan diskusi dengan mengamati gambar mengenai ciri-ciri makhluk hidup dan perbedaan itu benda hidup dan benda mati. Berarti nanti selain di dalam ya, berarti ada pembelajaran di dalam, kemudian ada juga di luar kelas. Kemudian berarti anak itu disajikan bukan hanya gambar tapi langsung media ya, ya media hidup. Jadi pada akhirnya mereka bisa menemukan perbedaan juga. Itu persiapan yang sudah Bu Neti buat ya sejauh ini. Nah kira-kira Bu Neti, apa sih, ada lagi enggak dari persiapan yang Ibu Neti buat ini, kira-kira apa lagi sih yang Ibu Neti merasa kurang atau ingin ditambahkan? Ada atau tidak? Nah Bu Neti, kan dari LPP yang sudah Ibu buat, ada metodenya, ada strategi yang sudah Ibu susun, kemudian Ibu sudah membuat persiapan yang menurut Ibu Neti sudah cukup matang ya. Kira-kira masih ada enggak yang ingin Ibu Neti tambahkan atau yang menurut Ibu Neti masih kurang begitu? Nah, untuk itu yang menjadi kecemasan dan kekhawatiran dalam diri saya, yaitu kan saya ini kan menggunakan dengan metode belajar diskusi. Nah, kalau diskusi kan pasti ramai nih, beberapa kelompok. Saya khawatirnya di waktu pelaksanaannya, maksudnya gini, ketika lagi belajar, lagi diskusi kelompok, saya khawatirnya ini waktunya tidak cukup. Nah, ketika asik-asiknya lagi membahas, lalu bel istirahat berbunyi. Nah itu berarti ada kekhawatiran nanti tidak cukup waktu ya, anak karena keasikan lalu habis waktu di situ. Itu kekhawatiran. Nah kira-kira Bu Neti, kan Bu Neti sudah memikirkan, saya khawatirnya ke sini. Kira-kira apa yang akan Ibu Neti lakukan biar kekhawatiran Bu Neti hari ini tidak terjadi ternyata pada saat supervisi? Mungkin saya akan apa? Mungkin saya akan materi ini saya akan lebih di perringkas supaya waktunya cukup. Gitu ya, berarti nanti ada pembagian di dalam itu diperjelas, dibatasi ya Bu? Ya, dibatasi. Baik Bu Neti, mungkin cukup sekian ya Bu Neti ya percakapan pra observasi kita pada hari ini. Semoga
semoga nanti besok pada saat pelaksanaan supervisi bisa berjalan lancar. Semoga kekhawatiran, ketakutan Ibu Neti rasakan itu tidak terjadi. Baik Bu Neti, terima kasih Bu Neti. Selamat pagi. Selamat pagi Bu